Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat selalu Kang Jai ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita ada jalan-jalan sore ya sahabat-sahabat. Jadi ini ada cerita dan Kang Jai penasaran untuk melihat lokasinya. Daerah ini dinamakan kawasan Lembah Petrus kalau menurut cerita warga sekitar ya. Jadi Lembah Petrus ini ya mungkin sekitar tahun berapaan itu Kang Pio? Tahun 80-an apa ya? Ya, 80-an. Jadi zaman era pemerintahan Soeharto katanya. Dulu itu banyak orang yang mati misterius lah seperti itu ya katanya. Dan menurut cerita warga di sini, jadi di sini sering menjadi tempat pembuangan mayat pada saat itu ya sahabat-sahabat. Nah, ini lokasinya bisa kita nanti telusuri Kang Pio, lihat-lihat lah gitu ya. Dan menurut keterangan dari beberapa warga, saya kan penasaran gitu ya, apa atau siapa yang ditemukan meninggal di sini, mayatnya dibuang di situ siapa. Jadi kebanyakan warga juga tidak tahu Kang Pio. Ya, tanpa identitas. Jadi, ya. Iya. Ketika mayat ditemukan di sini satu, mungkin zaman dulu nggak kayak sekarang ya. Sekarang sih mungkin ada kayak olah TKP ataupun apa dari pihak kepolisian. Kalau dulu katanya enggak, Kang. Jadi mayat tanpa identitas banyak ditemukan di lembah sini, kawasan sini. Dan itu tidak hanya 1-2 orang katanya. Cuman menurut informasi, jadi yang meninggal itu punya ciri Kang Pio. Iya. Jadi ada tanda-tanda tertentu. Itu dalam konteks bentuk tato katanya. Rata-rata itu bertato lah Kang Pio ini. Mungkin saat itu saya sih belum lahir sih ya Kang, tahun segituan, tahun 80-an. Apa itu peristiwa Petrus juga saya tidak tahu, cuman ceritanya katanya itu adalah mayat-mayat daripada preman lah yang sudah sering membuat kekacauan, meresahkan, mengadukan. Jadi orang bilang sih sampah masyarakat lah kalau dulu itu. Jadi memang peristiwa itu katanya lagi nih terjadi tahun 80-an. Oke Kang Pio, coba kita akan lihat-lihat ya. Ini lokasinya juga cukup seram ya sahabat-sahabat. Depan Bang Rek. Penelusuran Lembah Petrus. Ini bisa kita lihat dalam nggak Kang? Cukup dalam ya? Cukup dalam sih ya. Ini bisa diambil videonya Kang. Ini ke sana juga Kang ya, luas. Ya itu katanya sampai pohon aren itu ya. Ya ya, perbatasan. Jadi daerah sini. Ini Kang, mungkin Kang. Nih. Oh, di sungai ini. Ya. Jadi dari apa? Ke sana ke bawah. Ini bahkan menurut informasi dari warga itu puluhan, bahkan mungkin tidak bisa terhitung Kang Pio. Banyak sekali dulu katanya. Ada yang terlihat jasad tergeletak, ada yang di karung katanya Kang, dimasukkan ke karung. Ada jalan Kang, ini Kang. Jurang ya Kang?
kalau lepas maghrib nih orang-orang pada nggak berani lewat sini, Kang. Ya, karena saya rasa juga aura mistisnya Cukup kental ya. kuat ini, kuat. Dari arah sini, ini aura mistisnya sangat kuat. Lingkungan ini, Kang. Mungkin coba kita agak masuk ke dalam. Mari bukan, Bang. Saya sambil jadi moderator menjelaskan ini. Apa-apa jangan takut. Nah, kita agak masuk ke dalam ya, sahabat-sahabat. Kita dengar suara air, aliran sungai ya kan. Nah, ini jadi ini Kang, kalau menurut informasi warga yang banyak ditemukan itu ditandai oleh warga itu dekat rumpun bambu kuning. Oh, ya. iya, iya. Jadi di sini mungkin tukang bisa ke bawah Kang. Iya. Oh. Seram juga ya. Iya. Ini yang ini kayaknya dalam yang ini nih. Wah, Di dalam ini. itu udah ditumbuhin ini ya. Kayak apa sih, rumput apa itu? Sangat terasa aura mistisnya sahabat-sahabat, luar biasa. Nih Kang, bisa di ini kan ngeri sedap lah. Intinya aura mistisnya luar biasa sahabat-sahabat. Ini adalah lokasi utama dari lembah Petrus. Jadi posisinya di sinilah yang seringkali ditemukan mayat-mayat orang yang tidak dikenal tanpa identitas zaman tahun 1980-an gitu ya, menurut cerita warga sekitar. Dan di lokasi itu terdapat rumpun bambu kuning ya. Jadi warga dulu itu ada menemukannya di dekat rumpun bambu kuning nih di sini. Ini saya nggak bisa ngebayangin waktu zaman dulu seremnya kayak apa, Bang ya? Nah ya bener Kang, sekarang aja auranya kayak gini, zaman dulunya pas kejadiannya nih lokasi ini seperti apa? Iya. Ya mungkin jalan juga masih nggak terlalu bagus kali, Kang ya. Wah di zaman 80-an maka sekarang juga tahun 2025 berarti berapa tahun? 45 tahun yang lalu Kang. Sekarang aja jalan-jalan banyak yang jelek, apalagi dulu gitu. Yang ini aja belum kena aspal ya zaman ini. Kena aspal. Ini sampai sekarang di sini tidak terkena aspal. Mungkin ada dari sahabat-sahabat semua yang mau uka-uka di daerah sini, ingin tahu uji nyali bisa lah, sahabat-sahabatnya bisa uji nyali daerah sini. Tapi kalau saya mah enggak lah. Kang bisa ke bawah Kang, kayaknya dalam Kang. Kalau wah ngeri Kang. Ngeri ya, kita agak bisa turun ke sana. Coba lihat ini Kang, kalau dari atas kita ke sana tuh, kita yang sebelah sana di shoot Kang, lokasinya. Berarti ke sana Kang. Iya tuh aliran sungai. Ini di benteng baru-baru ini. Ini lokasi yang dinamakan kawasan Lembah Petrus, sahabat-sahabat, oleh warga sekitar. Nah, Ini nggak ada tanaman yang tinggi kan ya di sini? nggak ada ya. Nggak ada. Samping kanan kirinya baru ada. Ini luas juga ya areanya ya. Ini kalau warga sini
Tidak ada yang berani lewat katanya Kang kalau malam hari Kang. Iya. Itu lihat ditanamin pohon pisang aja gitu aja nggak tumbuh-tumbuh. Iya. Buat kenang-kenangan Kang, saya di shoot di lokasi Lembah Petrus Kang. Itu airnya bening Kang ya? Tapi ini dari mata air Kang? Dari mata air ya sih, dari atas dari itu. atas ya. Ini masih alami gitu ya, Iya. bukan dari limbah, tidak Bukan. tercampur limbah ya. Di atas sana kan nggak ada perkampungan Kang. Oh iya. Ya gunung ini apa sih namanya? Ayo Kang lah, udah cukup. Kita takut keburu maghrib juga nih. Ini banyak mata air begini menambah suasana nih. Ya itu tadi sahabat-sahabat, sepintas kita telusuri yang dinamakan Lembah Petrus oleh warga sekitar, dan memang saya sendiri langsung datang ke lokasi. Sangat terasa sekali aura mistis yang sangat besar di sini. Itu pengalaman yang saya dapat. Namun ketika ini hanya sebuah cerita tahun 80-an, ini sebuah pertanyaan juga Kang Piul bagi sahabat-sahabat. Kalau sekarang ada lagi zaman kayak gitu, Wah, ngeri dah. zaman Petrus kayak dulu, ngeri Kang. Ngeri. Kayaknya Habis semua ya kan. ya kelas geng-geng motor, terus kan sekarang banyak kejadian-kejadian orang-orang yang ya itulah yang dianggap sebagai sampah masyarakat gitu ya. Ya sebetulnya kalau secara agama sih nggak boleh lah Kang ya, Iya. sejahat apapun itu ya. Jadi tidak ada apa ya, kita sebagai manusia menghakimi itu memang tidak bisa kalau menurut saya gitu. Tapi ya sisi positifnya itu bisa jadi efek jerak Kang. Iya benar. Nah sekarang kalau sistem itu ada lagi kayak pemerintahan zaman Soeharto dulu, mungkin sekarang orang mau berbuat jahat mikirnya 100 kali Kang. Iya. Iya. Takut tahu-tahu itu kan sistemnya ditembak mungkin. Iya, Kang, ya? ditembak namanya Petrus kan Diculik penembakan misterius. Diculik. dulu ya? Oh, Petrus itu penembakan misterius Iya. ya. Ya baru ngerti saya Iya. Bang. Ya itu saja sahabat-sahabat yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini tim akan segera kembali pulang karena sudah mau masuk waktu maghrib. Dan saya tutup, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.